Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asraful anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Ayyuhal jamaah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Sarang bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Mana suaranya Bapak-bapak? Bareng ya. Kita bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil. Tah, pan suara diregreg ngaji teh babarengan. Bersolawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Daramang bapak-bapak sadayana, ibu-ibu sehat bu? Nah bapak nu ngajawab. Ibu sehat beri pangkar bu? Alhamdulillah. Jelas teh suanten sim goreng bu? Kadang bapak nyorawai ibu-ibu narosna abdi mana. Ibu jelas bu suanten abdi kapangker bu. Kirang kadangu kumaha tuh ibu kapayun bapak rada mayuna tuh kumaha. Soalnya bilik kelepat ke canakeuna naon mangke ditaros kaleresan suamina teh ka masjid, pamahna ka masjid, cek bapak teh cek bapana teh mah ini siang minggu teh pantos kajian subuh akbar heula. Saha nu ngaosna? Ustad ti Winda nu kasahanamina teh. Ngabahas naon? Teu apal. Nah, pan mama mah kurang kadangu samar-samar ngabahasna oge. Bisi teh aya elmuna ge Ibu. Jelas teh Bu? Atan apa ngomong mikir mana? Itu jelas Ibu-ibu. Iya. Nah. Tah. Iya jelas teh Bu. Muntah. Jadi teknisi kita tadi mana rada jauh kita suantena nembak gitu sim goreng tepati apal surti. Ya mah jelas Bu. Alhamdulillah. Jelas abdina jelas suantena Bu. Ibu dan Bapak jamaah al-muhlisin yang dirahmati
Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati dan Allah muliakan. Sungguh nikmat di subuh akbar ini, Ibu dan Bapak, tidak ada kenikmatan yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling ageng, nikmat yang akan menghantarkan kita mendapatkan kebahagiaan akhirat khususnya, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah, Pak. Salah satu bentuk nikmat hidayah yang kita harus syukuri mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin teh karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya subuh akbar melalui sholat subuh berjamaah di masjid ini. Coba tengok, di luar sana masih banyak orang yang masih tibra nyenyak, tapi tidak terdengar. Mungkin terdengar alunan azan, tapi tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah subuh. Tapi kita selain terdengar, terbangun, terjaga, kemudian sampai hadir di masjid ini, sampai bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah, terus tidak pulang, kemudian kita kajian. Ini bersyukur, Pak. Ini mahal hidayah ini. Allah memberikan nikmat hidayah kepada kita, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Di komplek kita, blok sekian, ibu dan bapak, atau di Permata Biru ini, mungkin kan, apakah kalau ini satu RW, apakah ini satu RT, kita tidak tahu. Berapa jiwa, berapa keluarga. Tapi berapa banyak yang cinta kepada masjid, yang cinta kepada memakmurkan masjid, yang hatinya ngait untuk hadir di majelis taklim, berapa banyak. Dari sekian banyak masyarakat, warga yang hadir di masjid, kita hadir, alhamdulillah ya Rob, inilah nikmat yang paling besar. Kita tidak tahu subuh akbar yang akan datang, atau subuh akbar nanti apakah kita masih hadir, wallahu a'lam. Tapi subuh ini kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Nah hadirin jamaah subuh akbar al-mulisin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada pertemuan subuh akbar ini kita akan sama-sama mengkaji atau kita akan sama-sama sharing dan saya menyampaikan terkait dengan salah satu topik atau judul yang sudah di-share diberikan oleh panitia, yaitu berakhlak mulia dengan tetangga. Ini tema ini atau judul ini sangat menyentuh hati orang-orang yang beriman kalau memang mengaku orang beriman. Karena orang yang beriman mah ibu dan bapak seperti kita ini meyakini tentang posisi kita. Posisi, status, fungsi manusia, yaitu diri kita. Siapa babai sebetulnya? Tinggal di mana babai ini? Apa yang akan dikerjakan, dilakukan selama babai di tempat ini? Dan mau kemana nanti babai ini? 4 pertanyaan ini yang terus kadang-kadang kalau kita lagi sholat malam, atau kita lagi kajian, atau kita lagi wirid, atau kita lagi istighosah, zikir, itu yang harus kita bertanya dalam hati, jawab juga oleh kita. Sahasi orang sebenarnya teh. Kita ini manusia asalnya di mana? Kita ini makhluk, berarti ada yang kholik, ada yang menciptakan. Sekarang kita lagi tinggal di mana? Tinggal di dunia. Dan kita tahu orang yang beriman itu status dan fungsi dunia, kriterianya, karakternya adalah hancur dan tidak kekal dunia ini. Semua silih berganti, Pak. Dunia ini. Nah, kalau ibu dan bapak kita semua meyakini punya pemahaman ke arah situ, pasti
tentang tema berakhlak mulia dengan tetangga ini akan menjadikan satu tanggung jawab penuh bagi setiap mukmin. Setiap muslim mukmin. Ya muslim, ya mukmin. Kadituna mutakin. Karena dunia ini memposisikan adalah tempat, Pak. Tempat kita untuk beramal. Itulah fungsinya. Kalau kita tahu dunia ini, apa dunia ini? Statusnya apa? Dunia tempat kita untuk hinggap, tempat untuk diam, tempat untuk kita berkarya. Berkarya untuk apa? Berkarya, beramal, berbuat untuk bekal. Bekal kemana? Bekal ketika kita pulang kampung halaman yang sebenarnya. Puntennya tidak kedah gitu. Jadi kampung orang teh lain di Permata Biru, Pak, sebenarnya. Kampung orang teh lain di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia, bukan. Kampung orang teh akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti malah nu ngabantah. Nya ustadznya. Lain di Permata Biru, kampung orang teh gini tuh imah orang nya iimahan. Itu mobilnya mau mobilan. Itu tanahan nu manehna tatanahan, Pak. KBG titipan. Titipan di saha? Titipan ti Gusti Allah. Ngaranna titipan, suatu saat bakal dicanak eta titipan teh, Pak, Ibu. Puntennya udah bobong di masjid, mudah-mudahan termotivasi dan tersadarkan. Atau membuat kita lebih sadar lagi lah. Saya yakin ibu dan bapak jamaah al-mulisin memang akhirat itu lebih utama. Sehingga jamaah akbar ini begitu banyak, luar biasa. Mungkin di masjid sebelah bisa jadi ada kuliah subuh, tapi nu hadirna eta deui. Tapi mah subuh akbar. Penuh alhamdulillah. Allah jelaskan ibu dan bapak dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa laibun. Pun tadi simkuring tadi kenapa Ustaz mengatakan hanya mobilan, hanya permainan, hanya heureyan. Eta cek Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dua sifat dunia teh, Pak. Dan tidaklah dunia itu laibun, tempat bermain atau permainan laib. Walahmun, heureyan, canda gurau, Pak. Coba tengok surah Al-An'am ayat 32. Hanya tempat bermain, namanya juga tempat bermain, Pak. Atau tempat permainan, pasti ada waktu awal bermain, ada waktu akhir bermain. Nama juga permainan, main sepak bola. Kurang lebih 80 menit. Diawali ke menit pertama kick off. Diakhiri menit 80 ke finish. Agening sok langkung, tambahan waktu. Maksud aku mah Ustaz, upami orang ayeuna menyadari posisi orang sebagai manusia tinggal di alam dunia, yuswa orang mengawali dan akan mengakhiri usia berapa tahun. Kalau sunnah Nabi, ngikut Nabi usia 63. Kembali kepada Allah. Kita, wallahu alam, kalau sunnahnya Nabi, umat Nabi ikut ke Nabi 63 tahun, berarti bapak-bapak kalau yang sekarang 50 tahun, 60 tahun, berarti tinggal ngitung. Finishnya di tahun sabaraha. Yuswa sabaraha. Agar 10 masih jagjag Ustaz. Aya bonus tambahan waktu. Da kudu nama muniknya di sunnah Nabi mangan 30 tahun. Umat baheula mah para raja 200 tahun, 1000 tahun yuswana. Umat Nabi 30 tahun. Gini aya 70 tahun jagjag masih kena nongkrong di parapatan laki-laki. Bonus tambahan waktu.
Kepanjangan tambahan waktu nu sok ngacaukeun tambahan waktu di Lailatul Pak. Timnas jadi dipimpin ku wasit Bahrain pernah di Lailatul kan riba. Kudu nangis beak waktuna. Ayo we terus tambahan waktu can anggeus-anggeus. Ngariweukeun Pak, semakin tambahan waktuna loba mah komo teu iman jeung teu takwa mah ngariweukeun anu cager, anu sehat. Gitu. Nah, dunia itu begitu. Kita akan kembali kepada Allah. Laibun, tempat bermain. Hanya bermain pasti kita akan kembali kampung kita itu. Mana kampung kita teh Ustaz? Cek Ustaz cenah lain permata biru nya. Cek Allah walad darul akhiratu khairun. Kampung akhirat melalui alus tinimbang permata biru. Walad darul akhiratu khairun minal Jawa Barat, minal Indonesia, min Indonesia gitu. Kampung akhirat melalui alus tinimbang permata biru, tinimbang kota Bandung, tinimbang Jawa Barat, tinimbang Indonesia, Pak. Kampung akhirat teh urang teu engke sabenerna. Tapi kudu mengalami heula ke kampung akhirat teh. Yaitu kampung alam barzah heula. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, kuburan. Setelah beres semuanya, baru alam akhirat, yaitu alam mahsyar, pemeriksaan. Itu pasti dialami oleh kita, makhluk. Itulah perjalanan kita, Pak. Walad darul akhiratu khairun. Buat siapa Ustaz kampung akhirat anu alus eta teh? Bisa ibu jeung bapak naroskeun. Keur urang Ibu. Buat kita peluangnya besar. Siapa saja yang mau ke sana silahkan. Tapi persyaratannya harus dimiliki. Kalau misalkan ibu dan bapak kan kalau ada yang cash beli di sini. Waktu dulu ada yang DP kan begitu ngambil rumah itu tipe 36, tipe 27, tipe 21 umpamana. Dulu kita ke akhirat pun juga begitu. Harus ada beberapa syarat. Syaratnya mutakin Allah teseur banyak ibu dan bapak nyuhunkeunana oge. Urang makan kudu aya fotokopi KTP, aya kakak, aya naon gitu. Checking misalnya. Atau ada uang kudu sekian dulu. Allah kampung akhirat siapapun boleh ke kampung akhirat, syaratnya satu. Lilladzina yattaqun. Syaratnya adalah orang-orang yang takwa. Jadi saha orang yang takwa teh kita punya peluang. Kampung akhirat Allah sediakan bukan untuk pejabat. Kampung akhirat Allah sediakan bukan untuk orang kaya. Kampung akhirat Allah sediakan bukan untuk orang miskin, tapi untuk makhluk Allah yattaqun yang mau bertakwa kepada Allah. Pejabat bertakwa berhak meninggapi kampung akhirat yang baik itu. Orang kaya bertakwa, please masuk ke kampung akhirat yang baik itu. Orang miskin bertakwa, silahkan masuk ke kampung akhirat. Kenapa di kampung akhirat yang kita pengen masuk? Karena di dalamnya ada surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang takwa. Jadi kita punya peluang ibu dan bapak untuk menjadi orang yang bertakwa dan memiliki kampung akhirat itu. Nah, di penghujung ayatnya Allah sindir kita. Kalau kita tidak ingin ke kampung akhirat, kalau kita tidak ingin menjadi orang yang bertakwa dan tidak punya pemikiran bahwa dunia tempat bermain dan sebagainya, cek Allah di penghujung ayatnya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Nah, kamu tidak punya otak. Nah, kamu tidak punya akal, gitulah kira-kira. Afala ta'qilun. Dunia aku sediakan, kau aku ciptakan, nikmatku kau makan, tapi kau tidak pandai bersyukur. Afala ta'qilun. Ari ente teu boga akal. Bahasa coba lumayan parada, bukan lumayan deui, rada teu patingeunah we karena teh nasab. Bapak sok ngadangu meureunnya sok aya geuningan, aya kalimat kieu.
mondok diurang, dahar diurang, biaya sekolah diurang, bahkan geus sukses ayeuna teh. Nepikeun kali nikahkeun lagi ke urang. Ditulungan loba ditulungan anak. Terus parina ayeuna jaya, terus teu aya bulang tarima ka urang. Saya teh boga pikiran, tuh gitulah. Mana teu mikir sare diirang, dahar diurang, tapi ngera-ngera urang. Mana teu boga pikiran. Coba, enak teu Pak? Allah afala ta'qilun. Apakah kamu tak mengerti? Dunia ini tempat bermain, silih berganti datangnya. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia. Kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Kamu tidak berpikir, tidak digunakan. Afala ta'qilun. Nah, ibu dan bapak, ayat ini menghantarkan kenapa dunia tempat bermain, artinya tempat untuk berbuat kita kebaikan. Ya. Karena dunia adalah dua tempat ibadah dan tempat musibah. Ibadahnya inilah yang harus kita perbanyak. Karena kita ingin menjadi orang yang bertakwa sehingga mampu dan layak untuk masuk ke kampung akhirat itu surga. Dengan menggapai ridho Allah. Kemudian tahu memposisikan dunia tempat musibah. Musibah pasti datang, Pak. Kerja muslim mukmin mah teu aneh musibah teh. Maknya teu aneh Ustad, emang tersedih, sedih mah manusiawi. Nah teu cerik mah manusiawi. Nah teu galau mah manusiawi. Cuma jangan terus-terusan sedih gitu loh. Jangan terus-terusan galau. Karena kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan begitu. Dan dunia pasti tidak akan lepas dari musibah, Pak, Ibu dan Bapak. Ibu jeung bapak teh kudu ikhlas dari musibah teh. Bahkan ceksa bagian ulama mah kudu atoh bahagia, itu tandanya kita diaku umat Nabi, diaku makhluk Allah. Karena musibah bagi orang mukmin adalah ujian. Bagi orang mukmin adalah ujian, Pak. Dan musibah itu sesuatu peristiwa yang tidak mengenakan kepada hati kita, itu musibah. Yang saat ini sekarang musibah bencana nasional, kata Pak Presiden. Sumatera, Aceh, mana ya. Kemudian sampai peduli dengan kita dan sebagainya. Memang begitu. Tapi ya kita kembalikan kepada Sang Maha Penguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin air jalan-jalan sendiri. Gak mungkin banjir bergerak sendiri. Gak mungkin angin topan begitu bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti terjadi, Pak, di alam dunia, mah. Buat apa Allah berikan musibah, Pak? Buat apa? Buat kita mau untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Diuji. Kita itu diuji dengan kelaparan, diuji dengan kematian, diuji dengan pangan, sandang, dan lain sebagainya. Dan itu akan datang pada diri kita di dunia ini selama kita ada di dunia. Kalau di akhirat mah tinggal pertanggungjawaban Ibu dan Bapak. Terus malah ujian-ujian deui. Ini mau ujian di alam dunia karena Ibu jeung Bapak ngaku iman. Ya Bu, Ibu ngaku iman ka Gusti Allah, Bu. Ngangkeun iman. Di mana suantana, Bu? Ngangkeun iman, Bu. Ngangkeun. Bapak yakin iman ka Gusti Allah, yakin? Yakin? Yakin. Tengok na surah Al-Ankabut ayat 4, ayat 3, ayat 2. Cek Allah, upami ibu tadi jeung bapak yakin, abdi teh ustad iman ka Allah. Tah ucapan ibu tah. Jeung ucapan bapaknya, yen urang teh iman ka Gusti. Cek Allah, tinggal di surah Al-Ankabut ayat 2.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Orang permata biru jamaah al-mulisin ngaku iman ka Gusti Allah. Ayyakulu amanna. Tapi wahum la yuftanun. Tapi kudu siap-siap menghadapi ujian ti Allah. Tah eta. Jadi lamun ibu jeung bapak menang ujian ke orang permata biru jamaah al-mulisin terus arah subaha. Galau tuh terusan, bahkan bikin ke stres. Boga jongko tadina, jongkona teu payu. Bisnis teu lancar, budak gering, banjir eta bahkan bikin kekahuruan, kamalingan, karampungan dan sebagainya. Dipikeun ditinggalkeun leungit nyawa misalnya, terus gelisah, galau, nyalahkeun pangeran, nyalahkeun Gusti Allah, berarti bohong iman. Gitu. Da jelema nu iman pasti diuji ku Gusti Allah. Karena orang ngaku iman, sarua jeung budak sakola jeung mahasiswa ngaku ente mahasiswanya. Itu UTS. Lieur Ustaz UTS da. Ongko ngaku mahasiswa tapi mungil UTS. Padahal yang ningkat beneran semakin semesteran luhur, semakin pertanyaan semakin tajam. Semakin luhur tingkatannya semakin besar, sulit, susah pertanyaan analisisnya buat mahasiswa itu. Kenapa? Karena semakin kita pun juga sama. Semakin kuat iman kita ke Gusti Allah akan semakin berat ujian. Semua nabi diuji, bukan kita aja Pak. Nabi diuji, coba nabi kita diuji dengan kesabarannya luar biasa. Menghadapi kafir Quraisy. Diuji dengan orang-orang kafir yang mau membunuh Rasul dan lain sebagainya. Banyak ujian Pak. Ujian terberat Nabi dan Rasul. Ujian para alim ulama. Ujian para sahabat. Dan ujian kita. Nah, ujian-ujian ini di alam dunia tempat untuk beramal. Jadi datangnya musibah, kita kembalikan kepada Allah. Karena kita milik Allah. Karena semuanya juga dari takdir dari Gusti Allah. Semua musibah ini qadarullah, izin Allah. Duharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak musibah di darat di laut itu akibat perbuatan manusia. Dan itu semua pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita di balik musibah ada hikmah. Di balik musibah ada hikmah. Hikmahnya untuk selalu menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita tahu posisi kita, tugas dan fungsi kita sebagai makhluk, tinggal di alam dunia adalah untuk tempat beribadah, mengumpulkan amal ibadah. Lalu bagaimana kaitannya akhlak kita dengan tetangga? Ini di akhir-akhir kita kuliah subuh akbar ini. Yang kita bawa ini adalah ujian kita. Lamun ibu jeung bapak ngaku iman ka Gusti Allah. Batur mah diuji ku banjir. Batur mah diuji teh ku kebakaran. Batur mah diuji teh mungkin kehilangan itu dan ini. Kita saat ini diuji bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Berakhlak mulia kepada tetangga itu salah satu bukti orang yang beriman. Gitu Pak RW, punai Pak RW teh di dia. Aya Pak RT aya. Pak RW aya teh. Jadi RW punten jeung RT ya, RT aya. Jadi ibu jeung bapak upami hoyong ningan jalmi nu iman, kitu ya Gusti Allah. Tinggal we hirup jeung tetanggana Pak. Nya. Ieu mah saresareun sim kuring. Tadi tos pertanyaan prolog awalnya, ibu iman ka Gusti Allah? Iman. Bapak iman ka Gusti Allah? Iman. Tah, lamun ku iman siap diuji. Batur mah diuji teh ku banjir. Batur mah diuji ku Gusti Allah teh ku kebakaran. Urang mah ayeuna subuh akbar ya karena berkaitan dengan tema diujina harus memiliki akhlak yang mulia kepada tetangga. Berakhlak mulia baik kepada tetangga itu salah satu bukti orang yang beriman. Jadi lamun goreng jeung tetangga, nah pertanyaan gede, acan iman berarti.
Gitu we, eta ukur. Laras teh Pak, eta kan logikana kan gitu. Bahkan cek dina hadis mah. Dina hadis Bukhari Rasulullah ngajelaskeun, man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billah. Sahajalma siapapun barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Ayah hari akhir, pan tadi teh kampung akhirat. Jadi kehidupan itu kan setelah di dunia pasti ke akhirat. Iman tuh kita kepada Allah tadi. Terus iman kepada akhir, bakal artinya iman kepada akhir teh. Tapi di alam akhir teh naon? Ada pembalasan, ada penghitungan, ada pertanyaan, ada tanggung jawab kurang di hadapan Qadi Rabbul Jalil pada masa nanti selama kita hidup di alam dunia 60 tahun misalnya, 65 tahun misalnya, 70 tahun misalnya, 80 tahun misalnya. Semua kita. Allah ciptakan hidup dan mati tekan eta untuk penguji. Di surah Al-Mulk, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, saha nu pangalusna amalna kan gitu. Apa iman kepada Allah kemudian iman kepada akhirat itu? Fal yu'di jarohu, jangan menyakiti tetangganya. Coba. Sok istighfar dah kayak bisa aya orang bisa penyakiti tetangga kade. Nya, sakade. Ya hadis sesuai punya bapak ya sakade. Ibu iman, bapak iman, urang iman ka Gusti Allah. Cek Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yu'di jarohu. Sahajalma barang siapa yang iman ka Gusti Allah, iman kepada hari akhir, fal yu'di jarohu, jangan menyakiti tetangganya. Barang, jangan menyakiti. Sekali deui, jangan menyakiti. Eta, Pak. Hampir palingan memeh ngaji akbar teh kamari urang geus ngahina si eta astagfirullahaladzim ya Allah. Gitu Pak. Nya. Saha tatangga teh cek Imam Syafi'i, tatangga itu adalah orang yang berdampingan dengan kita. Kurang lebih ya bahkan radiusnya 40 meteran itu tetangga kan. Kata Imam Al-Jauzi dan Syekh Hasan Basri, tetangga itu adalah orang yang ada di depan rumah kita, rumah yang ada di samping kanan kita, rumah yang ada di samping kita, rumah yang ada di belakang. Itu tetangga Pak. Cek Imam Syafi'i mah radiusnya 40 meter itu sudah masih ke tetangga kene. Bagaimana Allah mengatur sikap kita sebagai muslim mukmin yang ngaku iman kepada Allah teh berbuat sikap kita kepada tetangga? Ieu ayatna. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Tapi dasarnya ibadah dulu. Dasarnya pan aya dengan nyepanya halus jeung tetangga tapi goreng jeung masjid. Aya Pak. Aya teh. Aya gitu. Saya eta mah jeung tetangga teh halus nya juga tong royongna halus, tapi ka masjid mung. Asa berat itu ka masjid, asa jauh Pak. Tah eta teh hidayah berarti tah mah gitu. Asa jauh ke masjid teh Pak. Padahal masjid deket tidak pernah dikunci. Jadi namun ayah jamaah Permata Biru di dia jamaah Al-Mulisin, Pak Ustadz udahnya ngerasa jauh, siapkan ojek gitu. Motor gitu, antar jemput ke Masjid Al-Mulisin. Jadi merasa jauh ke masjid gitu. Padahal kan deket, tapi kurang antara nepi ke masjid. Ngerasa jauh. Berat Pak, lamun tos hidayah jadi hidayah tos. Jadi ya Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur. Masjid ini luar biasa. Ya. Rumah Allah. Nah, cek Allah bagaimana sikap kita dengan tetangga itu.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tapi dasarnya harus ibadah dulu kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat ini ada beberapa varian perintah yang direndengkan dengan kepada Allah. Pertama, ibadah kepada Allah, karena kan ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah guer mahdoh. Ibadah mahdoh yang secara langsung vertikal kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah guer mahdoh yaitu salah satunya adalah berbuat akhlak mulia kepada tetangga. Wabil walidaini ihsana, yang urutan pertama Allah instruksikan kepada kita sebagai orang yang beriman, berbuat baiklah kepada orang tua, kada ibu dan bapak. Sok alus jeung batur alus aya kakolot sorangan goreng. Ari ka batur burabere kakolot sorangan tara, eta ulah. Jadi urutan pertama wabil walidaini ihsana. Berbuat baik dulu kepada ibu dan bapak kita. Adanya kita, ibu dan bapak sekarang ini, karena ada ibu dan bapak kita. Suksesna babai, suksesna bapak, suksesna ibu, itu karena ibu dan bapak kita. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita sekolah. Bukan karena ada doa dan restu dari orang tua kita, Pak. Maka ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tua kita. Makanya bersyukur ibu dan bapak bersimpuring. Masih kena punya pun biang Purwakarta. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ayah rezeki, tiasa kaditu angkat. Atanapi tiasa ayah usum transfer ke dan sebagainya. Anu penting selalu kita ingat kepada kedua orang tua kita. Mumpung masih ada. Bersyukur ibu dan bapak, sekarang masih ada ibu dan bapaknya. Ustadz sudah tua renta tinggal bersama kita, bersyukur Pak. Bapak ngurus orang tua bapak di rumah, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Itulah yang membuat Allah ridho kepada orang yang soleh itu. Kan kita tidak tahu cari keridhaan Allah itu. Apakah dengan sholat kita? Apakah dengan puasa kita? Mungkin karena kita perhatian kepada kedua orang tua kita, Allah ridho kepada anak yang seperti itu. Itulah wabil walidain ihsan. Karena ada kalimat perintah yang berangkai yang tidak bisa dipisahkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Pertama, anis kurli wali walidai. 2 Pak, berangkai ini dalam Al-Quran itu. Anis kurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Dan bersyukurlah kepada ibu dan bapakmu. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada ibu dan bapak. Tidak dikatakan bersyukur kepada ibu dan bapak kalau dia tidak bersyukur kepada Allah. Berangkai Pak, tidak bisa dipisahkan. Anis kurli wali walidai. 2. Sarua jeung atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak dikatakan taat kepada Allah kalau membenci Rasul. Tidak dikatakan taat kepada Rasul kalau juga tidak taat kepada Allah. Jadi itu bagaimana kita tingkatan orang yang beriman. Berbuat kepada ibu dan bapak. Perhatian. Bersyukur. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada, ya kirim Fatihah, kirim hadiah dan sebagainya. Selanjutnya apa? Wabidil kurba dan kerabat-kerabat. Nukatiluna turun. Nges iman dan ibadah ka Gusti Allah. Kemudian ibadah guer madhon aja itu kepada orang tua tingkatan pertamanya. Kemudian kepada kerabat-kerabat. Saudara-saudara, mang, ua, bibi, ece, ta. Kerabat-kerabat kita Pak. Artinya yaitulah keturunan-keturunan kita. Jadi berbuat baiklah gitu. Sarua berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, berbuat baiklah kepada kerabat-kerabat kita. Mantak ibu teh jeung kabarudak komo budak ayeuna teh nya upami acara tos Ramadan teh sok aya acara naon sebetulnya halal bihalal.
ajak budak kurang teh nu gede, nu leutik, dibawa kumpulkan, ieu anak gua, ieu anak emang, ieu anak bibi. Itu Al-Quran begitu, berbuat baiklah kepada kerabat-kerabat. Gitu. Kemudian setelah kepada kerabat, tingkatan yang ketiga, keempatnya apa? Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim ini kesayangan Rasulullah. Ya, kita perhatian kepada yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin, orang fakir tidak ada di sini ya dalam surah ini. Karena beda antara fakir dengan miskin. Kalau miskin itu adalah seorang yang sama sekali tidak punya pakasaban. Kalau orang fakir itu punya pakasaban tapi tidak cukup mencukupi, itu fakir ya. Kemudian baru selanjutnya wal jaridil kurba, ke tetangga yang dekat. Jadi berbuat baik, berakhlak mulia kepada tetangga terdekat tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Setelah kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, setelah kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita, setelah kita berbuat baik kepada anak yatim, setelah kita berbuat baik kepada fakir miskin, kemudian kita berbuat baiklah kepada tetangga kita yang terdekat. Entong kanu jauh heula ece kade. Kade Pak, entong kanu jauh kanu de. Jadi tetanggana entong anu jauh lah tapi kanu de. Bareng kanu de. Deket. Jadi lamun rek kuram kirim, entong ngaliwat tetangga heula bere nu ieu. Ieu menganturan tinggal ngahaja ngaliwat di masih eta. Mau naon dia itu, cis, bening ngirim, Ece tadi dikirim, untuk. Nah ibu Ece diriwat. Karena ibu pilaraannya, kayak gitu lamun rek merek ngaliwat imah anu tetangga eta paling deket, tetangga nu deket heula bere. Geus kitu karena kanu jauh, pan gitu. Wabi dinaya wajaridil kurba, kemudian wajaril junubi. Setelah tetangga yang dekat, baru tetangga yang jauh, Pak. Ya Al-Quran ya, surah An-Nisa ayat 30 genep. Ya. Par sok aya di Batur, di kampung sebelah. Aya nu deket mah teu di Palire, ari nu jauh we. Nongkrong oge ngarumpi oge. Ngahaja ka belah ditu. Deus eta mah, naon cetar kae mah teu akur. Kade isin orangnya ahli pangaosan jeung tetangga nu deukeut teu akur. Kumaha kitu Ustad? Nya ge ibu jeung bapak boga budak jadi tentara, boga budak jadi dokter, boga budak jadi pejabat, boga budak beunghar, tapi jauh jeung urang hirupna. Mun aya naon-naon gering, kaributan, kareuwas, gelisah, nu paling ngadangu tetangga jauh nu deukeut. Nu deukeut. Ceimah, ceimin, cemimin. Anak urang mangke di beja anak ge. Anak urang isukna deui, karak datang ti Jakarta, karak datang ti Bandung, karak datang ti mana. Tapi tetangga nu deukeut urang keur nyeri beuteng, geripuh, urang keur panas tiris, pasti tatang ece kunaon? Sakit. Nu deukeut nu jauh mangke deui. Leres teu Pak? Jadi, lamun ibu tidak perhatian, bapak tidak perhatian kepada tetangga kita, berarti pertanyaan gede ke diri orang. Ulah tersinggung lamun disebutkan teh, tanda keimanan geus leungit. Ulah tersinggung nek nyang gitu cek Allah, Pak. Mun iman ka Allah, iman kana poe akhir, fal yu'di jarahu, jangan kau sakiti tetanggamu. Gitu. Kadanya isin. Tapi di itu kampung sebelah, di kampung laut, aya di dieu mah insyaallah teu aya sekali deui, teu eta gitu. Nya Allah, bahkan cek tidak kantos beureun bapak ge nya, bapak jeung ibu kantos kadang beureun hadis, isina hadis nu kieu. Ngan si beuring da hilap di hadis mah. Ngan pernah maca weh. Bahkan cenah cek lamun ibu jeung bapak masak sayur, bahkan kuahna kudu raraseuran cenah. Hartosna bisa berbagi dengan tetangga gitu. Tapi ain geus biasa sok mere daging mah kade.
Ulah hayu we can ceuk usaha oge kudu sayur China we tetangga teh bere. Anjeun dagingna tuh. Ari geus biasa jeung bere daging bere naon mah kitu nya. Ulah hayu. Ulah mentang-mentang kudu loba kuahna we di antara teh aya daging teu biasa. Ieu mah kalau kita mau berbagi gitu. Jadi sekali deui wal jaridil qurba wal jaril junubi. Jadi tetangga yang paling dekat dulu, kemudian tetangga yang paling jauh. Ingat ya ibu dan bapak harus jangan sampai komo deui izin kalau ada tamu di mana-mana datang ke urang ka dieu. Terus eureun payun bumi ibu teh. Ceug. Assalamualaikum, Bu. Bade di mana, Kang? Di Paditu bade ka saha? Bade ka Panu manawi bumina paling mana? Duh, terang duka atuh, kade. Si orang ditanyakan teh jauh Pak imana teh gigiran imam manehna. Coba sakit hati aku. Ngalaman nanyakeun ngalaman. Ai si orang teh jauh geuningan imam Pak. Hana saya puputeran neangan. Si orang balik deui ka dinya geuningan imana beda 2 imah. Jangan kade dah di dieu mah nya udahnya enggak boleh Ini kajian luar biasa ini ya. Subuh akbar ini. Bagaimana kita ngaku iman. Dari geus puguh salat mah kewajiban urang. Puasa geus kewajiban. Tapi kadang-kadang sok poho jeung tatangga ibadah guer mah dohna ieu. Isin rajin ngaji, rajin berjamaah, tapi dengan tetangga tidak peduli. Dengan tetangga kita Ustaz geuning batur sok kitu ka urang, keun bae batur mah. Nu penting kita jamaah al-mulis ini berbuat baik terus mendebarkan kebaikan kepada tetangga. Bahkan ada beberapa keterangan kalau kita dihina oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, kebaikan-kebaikan dia itu buat kita. Kejelekan-kejelekan kita buat dia. Jadi kalau kita difitnah, dihina, dicaci maki, biarin aja. Enggak apa-apa. Gitu. Dibully. Maka kita sebagai muslimah ingat yu'di jaru, jangan membuli, jangan menyakiti tetangga, itu aja sifat karakternya. Jadi kalau kita sudah berani menghina, mencaci maki tetangga kita, berarti tanda keimanan kita sudah hilang. Kita tidak mau menjadi orang yang tidak beriman. Kita pengen orang yang beriman. Kemudian kita lanjutkan di penghujung ayatnya biar berkah. Wasohibil janbi, kemudian sohib. Baru teman-teman kita. Coba Pak. Setelah tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, baru rekan-rekan kerja. Udah rekan-rekannya mungkin di UIN. Ya. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita tuh. Atau sahabat bapak kita. Dulu bapak kita sahabatnya siapa sih, Mak? Oh, bisa bapak kita sudah tidak ada nih. Silaturahim dengan sahabat bapak kita tuh. Sahabat emak kita tuh. Kita silaturahim dengan sahabat-sahabat. Kemudian wabnis sabil dengan orang yang lagi sedang perjalanan, ibnu sabil. Artinya anak atau orang yang memang lagi di perjalanan. Artinya kita berbuat baik juga ke ibnu sabil itu. Jadi misalkan enak kayak orang betul-betul memang betul bantuan, tertulung dan sebagainya. Kita bantu. Kemudian wama malaikat aimanukum, apa yang kita miliki. Di penghujung ayatnya Allah jelaskan, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fahura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan dirinya. Gitu. Awas. Ya. Eta nu saha nu urang tidak boleh. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fahura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan orang yang membanggakan dirinya. Karena kita seperti ini, karena ada yang nolong, Pak. Rumah kita seperti ini, karena ada yang nolong. Siapa? Tetangga. Betul? Betul? Insya Allah. Cekapnya. Itulah Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan ini termotivasi. Sekali lagi kita semakin ada kajian akbar subuh ini kita apresiasi, terus berjalan dengan lancar, terus juga jamaah terus bertambah, kemudian kita cinta masjid, cinta murkan masjid, sehingga itu semua adalah bekal untuk ibadah kita kepada Allah dan semoga kita husnul khotimah, kembali kepada Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal
alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.